Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di sesi diskusi ini. Di sela-sela begitu banyak kesibukan yang harus kita lakukan gitu ya. Tapi ini juga menjadi satu kewajiban, betot-betot gitu ya. Masya Allah, ingin beristirahat, masih belum bisa ya. Nah, insya Allah nanti setelah selesai lokakarya mungkin agak sedikit longgar. Memang lokakarya ini luar biasa padat ya, terutama dengan penugasannya. Kita sampai hari ke-12. Jadi ini hari ke-8, 9, 10, tentang perangkat pembelajaran ya, selesai. Nanti hari ke-11 dan 12 sambung dengan PTK. Itu juga akan maraton ya, dengan proposal PTK, proposal lengkap, itu harus dibuat dalam waktu 1 hari, 2 hari ya, luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Nah, dipersiapkan sajalah. Yang pasti tugasnya harus submit ya, sebagaimanapun kualitas yang bisa didapatkan, yang pasti tugasnya harus submit aja lah ya, seperti itu. Oke, nah mengenai RPP yang berbasis PBL, sebagian baru saya lihat gitu ya, belum saya periksa semuanya. Saya juga sama keteteran gitu ya, meriksa tugas Bapak Ibu yang luar biasa, seabrek gitu dalam 1 hari. Jadi terutama tugas-tugas yang memang perlu kedalaman untuk meriksanya itu baru sebagian-sebagian gitu ya. Kalau resume mungkin bisa saya periksa sambil beraktivitas lain ya. Oke, nah dari RPP Bapak Ibu yang sudah saya lihat sekilas gitu ya, ada juga yang sudah saya periksa, ada yang sudah baik, ada juga yang memerlukan beberapa perbaikan gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang tugasnya mungkin saya kembalikan, nggak usah bersedih atau gimana gitu ya, kecewa, enggak. Sikapin aja dengan biasa-biasa aja ya. Artinya bisa aja sebenarnya saya tidak mengembalikan tugas tersebut, tapi dengan nilai yang apa adanya. Jadi itu sebenarnya pilihan aja gitu ya. Kalau nilainya pengen lebih baik, maka tugasnya bisa diperbaiki lebih dulu gitu ya. Jadi jangan, aduh tugas saya dikembalikan nih gini-gini jelek dan sebagainya, enggak usah apa overthinking gitu ya. Jadi sikapi aja dengan santai, kalau bisa diperbaiki perbaiki, kalau enggak ya udah gitu ya, seperti itu. Oke, saya mungkin sedikit dulu memberikan pengantar tentang RPP-nya gitu ya. Sederhana sebenarnya. Ini tulisan saya udah lama juga gitu ya, yang saya berikan waktu saya memberi kuliah micro teaching ya, kuliah S1. Jadi bukan tulisan baru juga. Ya mohon maaf kalau ada yang kurang update ya, belum sempat diperbaiki, diupdate. Nah, ini tentang penyusunan teknik penyusunan RPP ya. Oke, kalau RPP saya yakin Bapak Ibu kan bukan hal yang yang asing gitu ya. Membuat RPP bagi Bapak Ibu itu kan sudah pekerjaan sehari-hari ya. Hanya saja kalau saya menganalisis gitu ya, dari begitu banyak peserta PPG yang pernah berinteraksi langsung dengan saya ya, kebanyakan guru-guru di Indonesia walaupun mereka sudah berpengalaman mengajar di atas 10 tahun gitu ya, kurang memaknai bagaimana membuat RPP dengan baik gitu ya, dengan benar. Nah, kebanyakan informasi tersebut mungkin apakah belum tersampaikan ataukah memang kebanyakan kita itu punya gayanya itu kopas aja gitu ya, copy paste gitu dari Google, dari internet tuh, tanpa kemudian melihat dulu apakah RPP-nya sesuaikah, sudah baikkah, atau ada yang perlu diperbaiki gitu ya.
Bahkan banyak yang belum cukup memahami bagaimana menyusun IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, bahkan di PPL batch yang kemarin ya, baru sebulan apa 2 bulan yang lalu, saya mengajar juga di PPL, PPG batch pertama itu, ada ibu guru yang tidak tahu ternyata diambil dari manakah KD gitu ya, kompetensi dasar itu diambil dari mana. Pas saya tanya, ibu ngambil KD dari mana? Bingung jawabnya gitu ya. Itu ibu dapatnya dari mana? Kayaknya dia dapatnya dari itu, dari RPP yang dia dapat aja gitu ya, dari contekan RPP, tanpa dia tahu KD itu sumbernya dari mana gitu ya. Ibu tahu silabus? Nggak tahu gitu ya. Jadi selama ini ibu ngambil itu KIKD dari mana? Dari buku katanya gitu ya. Dari buku, kemudian dari RPP yang didapat. Masya Allah sampai seperti itu gitu ya. Jadi seorang guru bahkan tidak tahu dari mana KIKD itu diperoleh, dan mungkin beliau bahkan kalau ditanya lebih jauh, KIKD yang harus dicapai atau dituntaskan untuk setiap level itu ada sampai mana. Mungkin kalau ditanya lebih jauh mungkin nggak tahu gitu ya. Nah itu gambaran mungkin segelintir dari guru-guru kita gitu ya. Apalagi ketika ditelisik satu persatu RPP-nya, ya tentu masih perlu banyak perbaikan. Intinya karena memang belum paham, mungkin ya belum diikutkan pelatihan dan sebagainya. Nah, mungkin wajar kalau yang kemarin yang PPG batch pertama tuh banyak yang usianya mungkin rada-rada udah sepuh ya, banyak yang udah sepuh. Nah, sekarang Bapak Ibu kan kelihatan lebih segar-segar ya, banyak yang masih muda. Nah, mungkin insya Allah progresnya lebih baik lah ketimbang yang batch pertama kemarin gitu ya. Oke, kita bicara lagi tentang penyusunan rencana pembelajaran gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu itu harapannya ini dapat membuat rencana pembelajaran sesuai dengan bidang studinya masing-masing ya. Nah, ini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Mampu mengaitkan pembuatan silabus dengan RPP ya, menentukan langkah-langkah dalam rencana pembelajaran, membuat rumusan tujuan pembelajaran, mengorganisasi materi ya, menentukan sumber atau media pembelajaran yang akan digunakan, kemudian membuat skenario pembelajaran dan menentukan penilaian hasil belajar. Ini semuanya adalah komponen yang harus Bapak Ibu guru buat dalam sebuah rencana pembelajaran ya. Jadi kemampuan-kemampuan ini adalah ya indikator yang harus dimiliki ya, dicapai oleh seorang guru. Karena semua komponen ini memang ada di dalam RPP ya. Oke, kaitan silabus dengan rencana pembelajaran ya. Jelas bahwa silabus disusun berdasarkan standar isi ya. Di dalamnya ada semua komponen ini. Ada identitas mata pelajaran, kemudian KI, KD, indikator materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Nah, secara umum format RPP ini yang paling sederhana kurang lebih sebenarnya memuat ini semua, gitu ya. Jadi ada identitas sekolah dengan identitas mata pelajaran yang diberikan, gitu ya. Sekolah, kelas berapa, kemudian temanya apa, atau materi pokoknya apa, dan alokasi waktu. Ya, kita buat simpelnya seperti ini. Ada tujuan pembelajaran, walaupun secara lengkapnya tentu harus memuat KI, KD, gitu ya, kemudian IPK, dan tujuan pembelajaran. Karena tadi mungkin ada guru yang tidak tahu dari mana dia harus menurunkan tujuan pembelajaran, ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran,
di dalamnya itu ada pendahuluan. Di pendahuluan ini sendiri kan ada banyak aktivitas ya. Misalnya seperti motivasi, ya, apersepsi, ini semua dilakukan di pendahuluan. Kemudian ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini mencakup, nah ini akan sangat ditentukan dari metode atau model pembelajaran yang kita pilih. Misalnya kalau hari ini kita tadi saya mengatakan ya sekarang kita diskusi mengenai RPP berbasis PBL. Maka kalau kita mengadopsi pembelajaran berbasis problem based learning, maka kegiatan inti ini di dalamnya langkah-langkahnya itu akan mengacu kepada sintaks ya atau tahapan-tahapan yang ada dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Kemudian ada penutup, di dalam penutup ini diantaranya biasanya ada membuat kesimpulan, gitu ya, kemudian doa dan sebagainya, atau penilaian mungkin ya kadang dilakukan di kegiatan penutup, kadang juga ada yang memasukkan di kegiatan inti, ya. Kemudian penilaian itu sendiri ada banyak jenis dan tekniknya, kemudian bentuk instrumennya juga gitu ya, pedoman penskoran dan sebagainya. Nah ini kalau kita ringkas gitu ya, RPP ini kurang lebih poin-poinnya ada seperti ini kalau kita ringkas ya. Nah termasuk di dalam RPP itu sendiri ya semua instrumen itu harus dilampirkan ya. Jadi ketika kita bicara ada penilaian, maka semua instrumen penilaian kalau dalamnya mengandung misalnya instrumen penilaian sikap, kemudian keterampilannya juga pengetahuan, maka semua dilampirkan. Termasuk materi gitu ya, materi yang diajarkan juga harus dilampirkan. Kalau juga misalnya menggunakan LKPD, maka LKPD-nya juga harus dilampirkan ya. Jadi lengkap RPP itu harus lengkap sekalipun kita misal membuat dalam format RPP satu halaman ya atau satu lembar. Oke. Nah, dari beberapa yang sudah saya periksa masih cukup banyak yang belum lengkap dalam menyusun tujuan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, ini adalah hal pertama ya yang kita rancang karena dia diturunkan dari IPK. Nah, IPK itu sendiri kan diturunkan dari KD. Tujuan pembelajaran ini kan sebenarnya rumusannya dia mengacu kepada IPK, ya, mengacu kepada IPK. Hanya ketika IPK diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, maka dia harus mengandung 4 komponen yang kita sebut sebagai atau 4 unsur ya, yang kita sebut sebagai ABCD ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran itu harus mengandung A, B, C dan D. Di mana A-nya itu adalah audiens, ya. Audiens ini berarti orang yang belajar, ya. Atau dalam hal ini memang subjeknya gitu ya. Nah, kita menyebutnya siswa atau peserta didik biasanya ya. Itu adalah A-nya. Jadi A adalah audiens. Kemudian B-nya itu adalah behavior. Behavior ini merupakan di sini dikatakan sebagai perilaku yang spesifik ya, yang akan dimunculkan atau biasanya kita menyebut sebagai kata kerja operasional ya, kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional ini yang biasanya kita ambil rumusannya itu ada di taksonomi Bloom ya. Dari mulai dia C1 sampai C6. Nah, kata kerja operasional ini sifatnya harus mampu terukur. Ya, harus mampu terukur. Jadi kalau nggak bisa diukur ya berarti kita nggak bisa pakai di tujuan pembelajaran. Ya. Kayak menyebutkan, kan siswa menyebutkan jelas gitu ya. Itu dapat terukur dengan baik. Siswa menjelaskan, siswa mampu menjelaskan, itu pun dapat terukur dengan baik. Tapi kalau misalnya kayak siswa mengetahui. Nah, mengetahui sebenarnya kata kerja, tapi dia tidak operasional. Karena kita sulit untuk mengukurnya. Mengetahui sampai sejauh mana mengetahuinya. Ya.
atau misalnya memahami. Memahami itu sepadan sebenarnya ya dengan menjelaskan, sama-sama ada di C2. Tapi kalau memahami itu hanya boleh digunakan pada level seperti KI dan KD. Ya, kalau sudah level IPK dan tujuan pembelajaran itu tidak boleh menggunakan kata memahami. Kenapa? Karena memahami tidak bisa terukur secara langsung. Biasanya kata memahami ini disandingkan misalnya dengan menjelaskan. Siswa mampu menjelaskan. Kalau menjelaskan kan kita bisa mengukur sejauh mana siswa mampu menjelaskan satu istilah misalnya ya, atau satu konsep. Ya, seperti itu. Jadi ada A, ada B. Ya. Nah, siswa mampu menjelaskan, berarti dia sudah mengandung dua komponen, audience dengan behavior. Komponen ketiga yang harus dimiliki oleh tujuan pembelajaran adalah C, atau yang disebut sebagai condition. Ya, condition itu ya kondisi. Ya, kondisi yang membatasi siswa gitu ya. Biasanya condition ini adalah bentuk aktivitas belajar siswa. Misalkan, ya rata-rata orang menaruhnya itu justru di depan sebelum audiens. Sebelum audiens. Jadi misalnya setelah mengikuti diskusi kelompok, nah itu condition, gitu ya. Itu adalah condition. Atau misalnya kalau menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Setelah siswa mengikuti fase misalnya ya, atau tahapan mengaudit apa sih tahapan berbasis masalah itu, salah satunya misalnya yang pertama itu kan diberikan masalah ya, mengorientasi masalah. Nah, misalnya setelah mengikuti tahap orientasi masalah, siswa mampu apa? Nah, itu C ya, condition. Jadi aktivitas belajarnya apa? Apakah diskusi? Apakah misalnya bisa apa saja ya? Apakah setelah dia melihat tayangan video di YouTube atau apa? Yang penting ada pengkondisian yang tadi harus diberikan. Kemudian D-nya adalah degree. Degree itu adalah derajat atau tingkat keberhasilan siswa. Ini mah kita buat simple ya. Kita buat simple biasanya menggunakan kata-kata dengan benar, dengan tepat, atau boleh degree-degree yang lain misalnya ya. Apakah menggunakan hitungan misalnya ya 2, 3 atau apa, silahkan. Nah, lengkapnya misalnya ya C-nya, kalau C-nya kita kedepankan, misalnya setelah mengikuti diskusi kelompok, nah itu C, siswa mampu menjelaskan konsep misalnya wudhu, gitu ya, dengan benar. Nah itu rumusan masalah yang lengkap, gitu ya, rumusan masalah yang lengkap. Biasanya kalau IPK-nya ya, IPK-nya berarti kan mampu menjelaskan konsep wudhu, itu IPK-nya. Gitu ya. Jadi setelah turun menjadi tujuan pembelajaran, tinggal kita kasih ini apa tadi, audience, kemudian condition dan degree ya. Karena kalau IPK itu biasanya hanya memuat perilaku yang spesifik ya. Oke. Nah, ini penjelasan yang barusan sebenarnya ya, kurang lebih. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu pertama kita analisis KD-nya ya. Kemudian identifikasi materi ajar dari tiap kompetensi dasar. Urutkan materi ajar dari tiap kompetensi dasar atau KD, kemudian identifikasi KKO-nya. Nah, ini juga penting gitu ya. Kenapa kita harus mengidentifikasi KKO dari setiap KD? Banyak juga di sini yang kemudian belum begitu paham. Misalnya KD-nya itu memiliki KKO menganalisis, ya. Misalnya menganalisis tentang apa, gitu ya. Kemudian kita harus menurunkan IPK dan tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, itu sebenarnya ada beberapa mazhab juga, ya. Ada beberapa mazhab juga.
Tapi saya termasuk yang mengadopsi ketika misalnya kita memiliki KKO pada level C4 di KD-nya, berarti kita harus menurunkan IPK dan tujuan pembelajarannya itu juga sampai ke C4. Ya, Bapak Ibu harus memperhatikan itu. Jadi kalau KD-nya itu mengandung kata kerja operasionalnya itu pada level C4, maka kita harus merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran juga sampai level C4. Ya. Nah, sampai level C4 artinya boleh dari C yang lebih rendah sampai level C4. Ya. Karena saya memahami untuk mencapai KD yang lebih tinggi yaitu C4, maka kita harus merangkak dari C yang lebih dasar. Ya. C1-nya mungkin ada menyebutkan atau minimal dari C2 ya, menjelaskan gitu ya. Kemudian C3-nya itu ya penerapannya juga ada, C4-nya ada. Jadi tidak tiba-tiba Bapak Ibu hanya membuat IPK dan tujuan pembelajarannya langsung ke analisis gitu ya. Karena kita harus menaiki anak tangga ya, ketika ingin mencapai anak tangga yang keempat, maka kita harus mendorong anak didik kita dari mulai anak tangga yang paling bawah. Jadi kalau misalnya KD-nya ada dari KKO-nya C4, kata kerja operasionalnya C4, maka buatlah rumusan IPK dari mulai boleh C1 sampai C4 atau C2 lah minimal, C2 sampai C4 misalnya ya, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, boleh tidak kalau misalnya KD-nya C4 ya bisa menganalisis, kemudian kita mau merumuskan IPK dan tujuan pembelajarannya ada pada level C6. Misalnya lebih dari KKO pada KD. Boleh-boleh saja kalau saya membolehkan, tapi itu kita sebut sebagai IPK dan tujuan pembelajaran pengayaan. Artinya itu boleh dicapai ketika memang yang wajib-wajib itu sudah tuntas. Gitu ya. Yang wajibnya itu kan ya mengacu kepada KD. Tadi KD-nya C4, berarti wajibnya sampai C4. Tapi kalau anak-anak yang bisa berlari cepat, dia C4 sudah terlewati, maka dia boleh diberikan tadi IPK tambahan gitu ya, dengan tujuan pembelajaran tambahan pengayaan ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu cukup bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Nah, ini kurang lebih contoh rumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah condition-nya melalui pembelajaran discovery learning. Ini condition C, kemudian siswanya tadi audiensnya A, dapat menjelaskan pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini KKO ya, atau tadi yang disebut sebagai behavior. Sampai ke materinya itu behavior, mengumpulkan, mengolah, menyajikan contoh, ya dan seterusnya, gitu ya. Ini panjang ya rumusannya disatukan untuk banyak beberapa IPK ya, jadi satu tujuan pembelajaran. Nah, ini harus diingat kembali, jadi kata kerja operasionalnya gitu ya, untuk aspek pengetahuan dari mulai C1 menyebutkan gitu ya. Nah, ini menyebutkan juga padanannya bisa banyak gitu ya. Kayak menjelaskan sederhana itu boleh masuk ke C1. Kemudian menghitung, memisahkan, mengkategorikan gitu ya, dan seterusnya. Oke, kalau ini untuk aspek afektifnya atau sikapnya gitu ya. Kemudian ini untuk aspek keterampilan. Nah, dulu ini masih menggunakan istilah psikomotor ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi pada kegiatan pendahuluan itu ada ini semua, orientasi, apersepsi, motivasi, dan seterusnya. Kemudian kegiatan inti, ini menggunakan pembelajaran berbasis apa, tergantung apa yang dipilih, gitu ya.
Kemudian kegiatan penutup, ini diantaranya ada membuat rangkuman atau simpulan, ini yang harus dilakukan bersama-sama dengan siswa. Jadi Bapak Ibu jangan menyimpulkan sendiri, ya justru siswanya yang harus diajak menyimpulkan, atau siswanya bahkan yang menyimpulkan sendiri, gitu ya. Kemudian melakukan penilaian, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut, ya kira-kira untuk pekan depan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kadang juga di kegiatan penutup ini boleh ada pemberian tugas, tapi tidak harus selalu, gitu ya. Oke, kemudian diberikan juga penguatan, ya baik penguatan materi maupun penguatan nilai karakter, gitu ya. Jadi guru juga memiliki tanggung jawab tadi ya, bukan hanya sekedar memberikan penilaian sikap, keterampilan dan sebagainya, tapi kita juga memang harus menguatkan nilai-nilai karakter pada siswa kita. Oke, nah metode pembelajaran ini kan banyak sekali jenisnya, ya. Artinya dia adalah fasilitas untuk mengantarkan bahan pelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam ini adalah tujuan pembelajaran, gitu ya. Metode ini dapat diartikan benar-benar sebagai metode, bisa juga ada yang mengatakan metode itu model atau pendekatan pembelajaran. Walaupun tentu kalau ke orang ahli pendidikan gitu ya, jelas metode, model, pendekatan itu berbeda gitu ya. Tapi kita memahaminya boleh dibuat simpel, itu sama-sama alat gitu ya, untuk ini fasilitas atau alat untuk mengantarkan bahan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, ya. Nah, sebenarnya metode pembelajaran itu sangat spesifik, tergantung kepada karakteristik mata pelajaran yang kita berikan, gitu ya. Misalnya seperti orang-orang IPS, mungkin dia punya model pembelajaran andalan, gitu ya, dalam menyampaikan ilmu sosial itu baiknya seperti apa sih? Atau kayak saya misalnya ya sebagai orang sains, nah punya karakteristik juga gitu ya, kalau sains ini enak disampaikan dengan model pembelajaran apa gitu ya. Tapi sekarang sebenarnya bisa digeneralisasi gitu ya. Pemerintah sekarang sudah, bahkan bukan hanya pemerintah, para peneliti ya di bidang ilmu pendidikan itu saat ini banyak menganjurkan para guru untuk menggunakan model-model yang memang memacu atau memicu keterampilan berpikir siswa, gitu ya. Baik keterampilan berpikir tingkat tinggi maupun keterampilan berpikir kritis, gitu ya. Nah, biasanya sekarang itu kan lebih ditekankan kepada penggunaan model problem based learning atau project based learning, gitu ya. Kalau dulu kan masih oke lah scientific learning gitu ya, masih bisa. Nah, itu juga lumayan lah, ada tahapan-tahapan yang bisa diterapkan kepada siswa. Oke, nah faktor apa yang harus diperhatikan ketika kita menentukan metode? Yang pertama tujuan, kemudian karakteristik materi, kemudian karakteristik peserta didik juga. Kalau yang MI ya usia SD kira-kira cocoknya pakai apa nih, gitu ya. Kemudian situasinya, apakah memungkinkan misalnya ya di kelas kita menggunakan LCD atau apa gitu ya, proyektor dan sebagainya. Nah, ini sangat ditentukan oleh kondisi situasi yang dimiliki oleh sekolah masing-masing, ya. Kemudian, nah metode atau model pembelajaran ini kan banyak sekali, gitu ya. Ini yang konvensional, yang sering, yang dulu mungkin sering kita lakukan, gitu ya. Tidak hanya Bapak Ibu termasuk saya, gitu ya. Apalagi di tingkat tinggi seperti mahasiswa itu ya memang kami banyaknya itu ini. Walaupun sekarang udah mulai berubah paradigmanya, gitu ya. Nah sekarang ini yang mungkin sedang digembor-gemborkan, gitu ya. PJBL, PBL. Nah, sekarang kita bahas aja yang terakhir, yaitu PBL ya, Problem Based Learning.
Nah, definisi PBL itu apa? Gitu ya. Nah, inilah kurang lebih ada beberapa pengertian ya. Menurut Suyatno ya. Dutch tahun 94 ini menyatakan bahwa PBL merupakan metode instruksional yang menantang siswa agar belajar dan belajar. Bekerja sama dengan kelompok untuk mencari solusi masalah yang nyata. Nah, intinya bahwa dalam PBL ini ya memang guru harus menyajikan masalah yang nanti masalah ini harus dipecahkan oleh siswa melalui kelompok. Jadi nggak sendirian ya. Oke, ini juga mengacu kepada model yang lain sebenarnya ya, project based learning dan sebagainya, ini mirip sebenarnya ya, cuman karakternya aja yang berbeda. Nah, dulu pernah saya sampaikan. Nah, PBL ini sendiri memiliki 5 sintaks atau 5 tahapan pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memilih untuk menerapkan PBL ini dalam pembelajaran di RPP-nya, maka tentu 5 sintak ini harus muncul di kegiatan inti. Ya. Yang pertama adalah mengorientasi siswa pada masalah. Gitu ya. Apa kegiatan pembelajaran yang harus dimunculkan oleh Bapak Ibu guru pada fase ini? Yang pertama menjelaskan dan memberikan motivasi. Ya, kaitannya dengan materi yang memang mau diajarkan. Ya. Kemudian menjelaskan tujuan dan perlengkapan. Dalam hal ini adalah tujuan pembelajarannya apa, kemudian perlengkapan di sini ya masalah yang mau diberikan apa, ya. Masalahnya apa? Biasanya kalau kami di perguruan tinggi ya memang tentu saja apa menerapkan ini semua itu berdasarkan LKPD. Jadi Bapak Ibu dibantu ya untuk menjelaskan ini kepada siswa ini dengan bantuan LKPD ya, lembar kerja. Jadi lembar kerjanya yang Bapak Ibu buat itu jelas juga harus berbasis PBL ya. Jadi di dalamnya ada fase pertama ini mengorientasi siswa pada masalah ya. Mungkin di sini diberikan satu stimulus ya. Apakah misalnya bisa berupa video dari YouTube yang kemudian ditampilkan ya, atau diberikan kasus berupa wacana gitu ya yang harus dipecahkan, atau bisa apa saja gitu ya. Masalahnya bisa dimunculkan dalam bentuk apa saja. Kemudian sintaks yang kedua itu adalah mengorganisasi siswa. Mengorganisasi siswa di sini biasanya ini pengelompokan ya. Kalau di sini mendefinisikan masalah, mengorganisasi tugas belajar, siswanya dikelompokkan terlebih dahulu. Ya, dikelompokkan, dibuat dalam beberapa kelompok, kemudian diberikan tadi dalam LKPD itu bagaimana siswa ini mengorganisasi masalah yang sudah diberikan. Gitu ya. Bagaimana memecahkan masalah tersebut gitu ya. Kemudian di tahap berikutnya membimbing penyelidikan. Nah, ini bisa membaca literatur gitu ya, atau membuka berbagai sumber belajar yang ada, apakah internet ya, apakah wawancara ahli, apakah boleh apa saja gitu ya. Yang penting mereka melakukan eksplorasi belajar dalam bimbingan guru, dalam bimbingan kita gitu ya. Kemudian sintaks yang keempat adalah mengembangkan atau menyajikan hasil. Nah, ini bisa berupa presentasi kelompok gitu ya, atau misalnya bisa pembuatan PowerPoint juga gitu ya, atau bisa membuat laporan hasil penyelidikan ya, bisa apa saja ya. Kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi masalah. Ya, jadi setelah melakukan hasil presentasi kelompok, pemecahan masalah, kemudian dievaluasi bersama-sama gitu ya, apakah tahap pemecahan masalah yang sudah mereka lakukan ini sudah tepat atau belum, ya, atau ada yang perlu diperbaiki kah atau tidak, ya. Jadi ini 5 sintak dalam
pembelajaran berbasis masalah yang harus muncul gitu ya di kegiatan inti. Kemudian berikutnya ada unsur penilaian. Nah, ini penilaian sudah jelas ya. Kemarin juga Bapak Ibu sudah membuat instrumennya. Penilaian sikap itu yang paling utama itu yang observasi yang dilakukan oleh guru atau BK gitu ya. Kemudian penunjangnya ada penilaian diri, antar teman, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian ada penilaian pengetahuan ya dengan berbagai macam jenis dari tesnya. Silakan Bapak Ibu bisa memilih. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini juga dikembalikan kepada karakteristik dari masing-masing mata pelajaran. Apakah mau menilai kinerja? Ya, menilai kinerja ini biasanya banyak dilakukan oleh misalnya mata pelajaran sains, praktikum, misalnya ya, pengamatan dan sebagainya. Boleh juga dengan memberikan proyek, ya, atau portofolio. Portofolio itu rekaman hasil pembelajaran, gitu ya. Kemudian atau produk, mereka diminta membuat sesuatu, ya. Atau banyak teknik-teknik yang lain, ya, dalam menilai keterampilan ini. Nah, semua unsur ini harus ada di dalam RPP yang kita buat, gitu ya, sampai kepada penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan, ya. Ini ragam teknik penilaian, saya pikir sudah tidak asing. Kemudian ada media, ya, media juga banyak sekali jenisnya. Sumber belajar atau pelajaran juga banyak sekali, gitu ya. Buku dan sebagainya. Sekarang ada banyak internet, media sosial, gitu ya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kemudian kayaknya ini udah terakhir ya. Jenis sumber belajar. Nah, ini format RPP yang tadi ya sudah sampaikan. Jadi kita menggunakan format yang kurang lebih seperti ini ya. Di identitas sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian ada ini masih yang dulu nih, KI, KD, IPK ya. IPK-nya indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajarannya, materinya apa. Materinya boleh langsung disampaikan semua di sini atau boleh dilampirkan ya kalau kira-kira terlalu panjang. Kemudian metode pembelajaran yang dipilih, langkah-langkah kegiatan pembelajaran tadi ada pendahuluan, kegiatan inti sama dengan penutup. Nah, ini sebenarnya boleh dibuat untuk beberapa pertemuan dalam satu RPP itu. Ya, kalau masih bersambung misalnya masih dalam satu KD misalnya ya, kita membuat RPP untuk beberapa kali pertemuan boleh. Tapi khusus untuk tugas yang diberikan itu, Bapak Ibu cukup membuat RPP untuk satu kali pertemuan saja, ya, dengan alokasi waktu maksimum 40 menit. Kemudian sumber belajar dan penilaian. Barangkali itu Bapak Ibu sebagai ini saja ya, pembuka wawasan di diskusi kita. Oke, terima kasih. Silahkan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Nah, ini udah ada banyak chat. Oke. Bu Hikmah tidak bisa mengikuti Zoom karena kan sedang ke dokter. Oke, ya tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu kita coba lihat beberapa RPP yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ya di LMS. Nah, kita coba pilih orang yang berbeda ya Bapak Ibu, jangan yang pernah saya berikan komentar. Kita lihat beberapa orang aja. Nah, ini sekali lagi bukan untuk mengkritik dan sebagainya. Ini hanya sebagai ini aja ya, media belajar kita. Jadi kita tahu letak kesalahannya misalnya ada di mana, ya.
Oke, nah ini misalnya ya, yang punya siapa nih? Mau siapa, Bapak Ibu? Saya random aja ya. Baru sebagian saya nilai. Nah ini punyanya Bu Tia. Saya coba sedikit perbesar. Bu Tia, oke. Kita coba lihat ya. Nah, Bu Tia ini memilih tema tentang organ gerak hewan dan manusia. Gitu ya, subtema lingkungan dan manfaatnya. Ini KI-nya sudah dicantumkan semua. Kemudian KD yang dipilihnya ya. Ini yang diambilnya adalah untuk mata pelajaran IPS-nya. Iya, Bu. Oke, mengidentifikasi KD 3.1-nya mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris, bla 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 gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini KD-nya memiliki KKO atau kata kerja operasionalnya adalah mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi itu masuk ke C berapa Bapak Ibu? Dua apa ya? Mengidentifikasi. Satu apa dua? Mengidentifikasi itu, nah ini sebenarnya bisa masuk C1 atau C2 ya, tergantung mengidentifikasinya seperti apa. Tapi biasanya di C2 ya, mengidentifikasi ini. Nah ini tuh berarti selevel kurang lebih dengan memahami kayak gitu ya, memahami. Cuman ini digunakannya mengidentifikasi karakteristik karena ada yang harus diidentifikasi ya. Nah kemudian Bu Tia menurunkan indikatornya merinci. Merinci jenis mata pencarian masyarakat. Merinci itu C berapa Bu Tia? Merinci. Lupa lagi. C2 apa ya? Oke, sebenarnya mirip ya, mengidentifikasi Iya. dengan merinci itu sama-sama di level kognitif yang C2 kalau nggak salah ya, C2. Kemudian menganalisis. Nah, kalau menganalisis kan tadi C4 ya, C4. Nah, dalam hal ini kata kerja operasional yang wajib dicapai pada KD itu ini menunjukkan ini harus ada di C2. Sebentar ya Bapak Ibu, saya izin mengangkat telepon. Acan. Ini. Wow, ada rapat Bu Nuni. Ya, mohon maaf. Ada sedikit ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi mengidentifikasi ya. Kemudian Bu Tia tadi menurunkan menjadi merinci ya. Merinci, mengidentifikasi, merinci itu sebenarnya
di level kognitif yang kurang lebih sama lah ya. Ada di C2. Merinci Jadi C4. menganalisis, Bu. Nah, merinci juga itu bisa C2, bisa C4. Ya, tergantung nanti kita konteksnya gimana gitu ya. Kalau merincinya itu hanya sekedar merinci, kayak merinci itu kayak apa, mengurutkan misalnya ya. Nah, itu bisa masuknya cuma C2. Tapi kalau misalnya merincinya membutuhkan proses analisis terlebih dahulu, maka merinci di sana bisa masuk C4 ya. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak kepada kata kerja. Dia jangan terjebak kepada kata kerja. Misalnya Bapak Ibu memberikan tujuan pembelajaran menganalisis. Ternyata di dalamnya tidak ada proses menganalisis terlebih dahulu. Maka itu tidak bisa kita masukkan ke C4 walaupun misalnya kita katakan oh ini menganalisis ya, tapi proses menganalisis itu memerlukan tahapan-tahapan terlebih dahulu ya. Misalnya ada pengolahan datanya gitu ya. Kemudian ada tahap pertama yang harus dilakukan untuk sebelum sampai kepada solusi atas permasalahan ya. Itu proses menganalisis. Nah, merinci di sini juga merincinya seperti apa? Ini kembali ke Butia nanti ya. Apakah cuman mengurut misalnya ya, atau merincinya memerlukan proses analisis terlebih dahulu. Tergantung cara penyajian masalahnya juga ya. Nah, kira-kira Butia ini masuknya kemana, Bu? Merincinya. Itu mau merinci, jadi merinci pekerjaan tapi tidak langsung disebutkan pekerjaannya, jadi diberikan sebuah gambar yang nantinya ini kalau misalkan pegunungan, kalau di pegunungan pekerjaan yang mungkin ada apa saja, seperti itu, Bu. Oke, ya. Jadi nanti kita bisa mengkategorikan itu C2K atau C4K nah berdasarkan stimulus yang diberikan ya. Nah, yang saya mengidentifikasi juga sama ya, apakah ini bisa kita kategorikan C2 atau C4. Tergantung nanti lahirnya seperti apa. Nah, karena dia KD, sebenarnya KD itu kan berarti yang harus dicapai ya, yang harus dicapai oleh siswa. Kalau kita kategorikan dia misalkan di C4 mengidentifikasinya, maka kita bisa membuat indikator itu, Butia bisa membuat indikator dari mulai indikator yang levelnya paling rendah dulu, Bu. Jadi misalnya pada materi ini ya, tentang geografis Indonesia, karakteristik geografis Indonesia, kira-kira apa sih level paling rendah yang harus dicapai siswa terlebih dahulu? Ya. Nah, kita buat indikatornya itu menjadi beberapa sampai kepada indikator yang paling tinggi. Misalnya paling tinggi di sini adalah menganalisis, ya. Menganalisis dampak positif dan negatif sebagai akibat dari jarak dan kondisi geografis Indonesia, misalnya ya. Apakah misalnya di sini ada menjelaskan terlebih dahulu atau menyebutkan terlebih dahulu gitu ya? Silakan disesuaikan dengan materinya, ya. Yang saya sering kritik itu kalau kita tiba-tiba membuat indikator itu langsung ke level yang tertinggi tanpa tadi tidak mengikuti tahapan berpikir dari yang bawah dulu gitu ya. Jadi buat indikatornya dari yang paling bawah dulu, misalnya ya C2-nya dulu ada, kemudian C3-nya, baru ke C4. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya merinci di sini Butia C2 misalnya ya, kemudian di sini kan ada menganalisis lagi C4. Nah, ini bolehlah ada tahapan ya dari C2 menuju ke C4. Ya, seperti itu. Jadi harus disusun gitu ya, Bu, ininya. Ya. Jadi indikator itu jangan ujuk-ujuk ke yang paling tinggi. Ya. Dan ujuk-ujuk ke paling tinggi, tapi bisa dibuat dari indikator yang paling sederhana level berpikirnya sampai indikator yang mengacu ke KD. KD-nya misalnya C4, maka kita rumuskan IPK-nya juga harus sampai C4. Ya. Boleh tidak Ibu membuat indikator melebihi dari C4 misalnya?
Ya, karena di sini misalnya mengidentifikasinya kita kategorikan C4, boleh tidak kita membuat IPK C5, C6? Boleh. Tapi kita sebut itu sebagai IPK pengayaan. Ya, IPK pengayaan artinya boleh dicapai bagi anak-anak yang memang sudah melampaui IPK yang wajib. Ya, Bu. Seperti itu. Ya. Kalau yang KD 4.1-nya menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografi Indonesia, kemudian indikatornya membuat clipping pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia dan seterusnya. Oke ya, ini boleh menyajikan dengan membuat clipping boleh. Ya, berarti disajikannya itu dengan cara membuat clipping. Ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat tujuan pembelajarannya melalui mengamati gambar, peserta didik mampu merinci jenis mata pencaharian dan seterusnya dengan penuh percaya diri. Boleh ya, seperti ini. Nah, ini lebih ke sikap sebenarnya ya. Kalau mau ke degree-nya secara langsung sebenarnya dengan tepat misalnya, dengan tepat dan penuh percaya diri misalnya boleh ya kayak gitu. Melalui membaca teks, bla bla bla, siswa mampu menganalisis dan seterusnya. Ini juga boleh, ya. Oke, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat clipping. Ya, oke ya. Jadi yang Butia, tujuan pembelajarannya juga sudah memenuhi unsur ABCD, ya. Kemudian model pembelajarannya PBL. Oke, media pembelajarannya di sini ada apa aja Bu yang digunakan? Di sini cuma mencantumkan gambar berbagai mata pencaharian, kemudian clipping. Ibu gunakan yang lainnya tidak? Misalnya seperti PPT kayak gitu, Ibu pakai tidak? Oh, saya nggak mencantumkan soalnya Bu kalau kayak OPPT enggak Bu, saya belum bikin. Belum pakai Kalau ya? ada harus dicantumkan gitu Bu. Kalau ada itu harus dicantumkan. Ya, kalau ya. ada itu harus dicantumkan. Kemudian ya apa? Terus Bu, maaf kalau ya, Bu. dalam praktek mengajar kan Bu di tempat saya gitu sarana dan prasarana kalau pakai kayak Infocus seperti itu kan jarang gitu Bu, malahan nggak ada gitu. Nah nanti dalam penyajiannya boleh tidak Bu tidak pakai pakai gambar apa gitu Pak? Boleh Bu, boleh ya. Jadi kan kita nggak bisa memaksakan kondisi ya supaya kita ya, sama dengan kurang mendukung orang lain sarprasnya. Ya, apalagi di daerah itu kan banyak yang memang di Indonesia itu belum merata ya. Iya Bu. Kemampuan setiap sekolah itu ya kita tidak bisa memaksakan diri. Cuman memang ada tuntutan bahwa pembelajaran kita juga harus berbasis TPEC kan ya, technological, pedagogical, content knowledge. Jadi kita harus berbasis ICT juga, harus memberikan pembelajaran ya berbasis internet, komputer dan sebagainya. Nah minimal kalau Bapak Ibu misalnya di sekolahnya belum ada fasilitas seperti Infocus gitu ya atau LCD proyektor ya, tetap bisa menggunakan ya bahan-bahan yang ada. Kalau misalnya ada laptop, tetap laptopnya dipakai gitu ya, walaupun misalnya baru digunakan secara pribadi. Atau Bapak Ibu misalnya kalau siswanya diperbolehkan membawa HP gitu ya, boleh juga gitu ya menggunakan HP misalnya ya untuk sebagai sumber belajar, untuk browsing di internet misalnya ya boleh seperti itu. Atau apalah ya yang bisa digunakan gitu ya. Yang penting ada penggunaan teknologi karena biasanya itu menjadi salah satu unsur penilaian juga gitu ya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu. Tapi sekali lagi jangan memaksakan. Kalau satu unsur itu hilang kan, tapi Bapak Ibu bisa memenuhi unsur pembelajaran yang lainnya, tetap nilainya bisa bagus gitu ya. Karena ya kita mah Indonesia masih sangat beragam ya. Ya Bu, di sini masih sangat minim Bu. Iya, iya. Ya Bu, nggak usah memaksakan diri. Ya, Bu, gimana, maaf, Mas? maaf. Iya. Gini Bu, kalau misalkan kita
emang fasilitas nggak ada. Cuman nanti Iya. kan misalkan kita harus buat pembelajaran Bu ya, video pembelajaran. Ya. Kalau misalkan kita pinjam dulu misalkan ke sekolah yang lain yang sudah ada gitu. Itu boleh nggak Bu? Kalau Bapak punya akses ke sana, boleh-boleh aja. Nah, Ya. maksudnya cuman buat video pembelajaran aja gitu atau buat peer teaching aja gitu bukan. Jadi Iya. kan sebenarnya emang mungkin kita menggunakan media seadanya. Karena kan ini mungkin untuk memenuhi tugas gitu Bu. Akhirnya pinjam dulu lah gitu biar agak-agak impact-nya dipakai gitu. Ya, boleh Pak, boleh ya, itu Nah, gitu sebagai ya. upaya kita Ya. untuk memenuhi capaian nilai yang baik, boleh-boleh aja gitu ya. Nah. Tapi tetap jangan memaksakan diri ya. Kalau pinjam ada Bu. Gitu. Kalau pinjamannya misalnya ya tetangga atau teman gitu ya, terus dia ikhlas minjeminnya ya alhamdulillah gitu ya. Iya. Tapi kalau Terus misalnya harus nyewa mahal kan ya? Iya. Jam Itu, gitu. kalau saya kan Bu emang nggak pegang kelas Bu ya untuk saat ini gitu. Oh gitu ya. Saya kan tugas utamanya cuma di operator. Kebetulan pas di tes PPG saya nggak bisa milih yang lain. Saya harus guru kelas karena ijazah saya PGMI. Ya. Yang DMS itu Bu, yang beasiswa DMS ya Bu ya. Oh iya. Akhirnya kan saya mau nggak mau tuh Bu pas di tes PPG saya harus guru kelas gitu. Makanya ya sekarang agak kelabakan juga Bu, bikin nggak biasa bikin administrasi pembelajaran harus bikin sekarang kan tugas-tugasnya jadi agak lumayan lah ya bisa. Oh Bapak tuh jadi bukan guru kelas ya? Ya karena ijazah aja gitu karena kayak saya masuk ke DMS itu saya kan waktu itu operator saya ngikut beasiswa itu Bu gitu. Ya ini kan alhamdulillah lulus tuh Bu tesnya masuk di UIN Jakarta. Terus sampai sekarang saya belum pernah pegang kelas lagi gitu Bu. Oh, tapi kan kalau udah sertifikasi berarti harus ya Pak ya? Iya, makanya itu juga sekarang udah bilang-bilang ke guru-guru yang lain kalau misalkan yang belum S1, mohon maaf nih, mau nggak mau saya harus pegang kelas, itu pun nanti teknisnya gimana, udah diobrolin Bu gitu sama yang guru-guru sekarang gitu. Makanya kalau udah PPG mas saya nggak mau harus pegang kelas gitu. Iya. Ya nanti Bapak ada tagihan pasti setiap semesternya SKS mata berapa jam minimal yang harus dimasukin kan? Itu udah dibicarakan bersama kepala sekolah juga. Berhubung karena saya yang tugasnya di operator, kalau mau tukeran itu ayo gitu kan. Saya guru kelas, itu yang operator saya. Kalau mau double ya ayo gitu, mau gimana aja. Double ya. Kalau mampu lah. Iya, udah ngobrol sih Bu. Dari jauh-jauh hari juga udah bilang gitu. Oke. Jadi saya sekarang agak kebingungan Bu, kelabakan juga bikin tugasnya. Ya pasti Pak, karena udah lama ya. Mungkin Iya, hampir 7 tahun Bu. Oh iya. Nggak pernah pegang lah ya. Iya. Oke. Ya. Ya, makasih Bu. Ya, mangga sami-sami. Insya Allah bisa ya Pak ya. Nah, kita nggak terlalu rumit lah, tinggal ngikutin aja lah. Meniru. Nah, karena ilmu kita itu sebenarnya bisa dipelajari secara ini ya, sendiri lah. Oke, kembali lagi ke yang Bu Tia. Kita udah sampai di sini. Nah, Bu Tia, kita ke pendahuluan. Pendahuluan kemudian ada berdoa, ya, menanyakan kabar, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini harus ya? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini lumayan berapa menit ya? Kalau waktunya luang sih boleh ya, tapi kalau misalnya kalau nggak juga nggak apa-apa Bu. Nggak juga nggak apa-apa ya. Oh, saya pikir kalau acara-acara kenegaraan gitu ya, mungkin harus. Tapi kalau di kelas itu setiap kali kita ngelas terus harus nyanyi lagu, berapa banyak yang ya waktu yang tersita gitu ya. Iya, soalnya itu lihat di contoh-contoh yang video pakai dicantumin kayak gitu-gitu Bu. Ya bagus sih Bu ya, cuman kayaknya terlalu ini ya, terlalu menyita waktu kalau untuk di kelas. Tapi kalau misalnya kayak dihilangkan aja Bu. Ya, dihilangkan aja Bu. Kalau untuk di kelas saya pikir belum ada kewajiban itu ya. Belum ada kewajiban itu. Kemudian oke, Ustaz Dedik menyimak persepsi muncul ya, kemudian menyampaikan kepada materi dan tujuan pembelajaran. Mungkin kalau di pendahuluan bukan materi ya Bu ya disampaikan, cukup tujuan pembelajaran dan mungkin
motivasi, gitu ya. Jadi dari bagian dari materi, cuplikan dari materi yang kira-kira menarik untuk disampaikan di awal apa, yang bisa memberikan mereka motivasi, gitu ya. Oh ini Kayak buat motivasi ada ya, stimulus gitu, motivasi Bu. ada. Berarti yang ini tujuan pembelajaran aja sebenarnya. Memberikan semangat dengan yel-yel, oke lah ya. Sama tambahan-tambahan, kemudian tahap intinya sudah muncul ya, tahapan PBL-nya. Ada tahap 1 mengorientasi masalah, oke. Menyajikan sebuah gambar presentasi dan menyanyikan kepada peserta tentang gambar tersebut. Gambarnya gambar apa, Bu? Kayak gunung sama pantai gitu, Bu. Oke, harapannya apa, Bu, ketika Ibu menampilkan gambar tersebut? Jadi kalau ketika disajikan gambar pantai, murid bisa, oh kalau di pantai biasanya yang pekerjaan yang ada di pantai apa aja gitu, Bu. Oh, Yang gitu ya. sekitaran pantai. Atau Nah, nanti larinya ke masalah yang mau disajikan apa, Bu? dikasih teks atau artikel, Bu. Jadi merinci pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ada di tempat itu. Oke, ya. Nah, itu kan boleh misalnya ya, dari berbagai, misalnya Ibu menyajikan gambar yang tadi aja ya, kayak Ya, pantai. gambar pegunungan, pantai, misalnya ya, kemudian dataran rendah, ya. Nah, siswa diminta menganalisis berdasarkan gambar tersebut, mata pencaharian apa yang kira-kira cocok pada setiap tadi ya wilayah-wilayah tersebut, gitu. Nah, itu kan tidak harus langsung dijawabkan sebenarnya oleh siswa. Iya. Ibu mengarahkan mereka Untuk bisa berdiskusi. dengan bantuan LKPD. Ibu pakai LKPD tidak? Pakai, tapi KKP ya pakai, Bu. Oke ya. Nggak apa-apa, Bu, sederhana juga. Yang penting Ya, masih LKPD bingung, itu Bu. akan memfokuskan mereka kepada apa yang harus dikerjakan. Karena kalau tanpa bantuan LKPD, kita akan sulit juga, gitu ya. Iya. Kalau dengan LKPD kan dibuat setelah Ibu mengorientasi masalah, gitu ya, kemudian disajikan masalahnya apa, kalian akan bekerja secara berkelompok. Nah, Ibu bagikan pengelompokannya LKPD. ya. Iya. Nah, ini adalah masalah yang harus dipecahkan dalam kelompok, bagikan LKPD, ya. Kemudian bimbing mereka untuk melakukan tahapan berikutnya, ya, mengorganisasi peserta untuk belajar, ya. Dibagi berapa kelompok kecil, kemudian untuk diberikan kesempatan bertanya kalau ada yang tidak paham, ya, tentang masalah yang disajikan. Kemudian ini membimbing penyelidikan individu maupun kelompok tadi ya. Jadi mereka biasanya belajar berdiskusi dengan berbagai sumber belajar yang ada, apakah itu internet, buku pelajaran misalnya ya, atau dari LKPD juga, misalnya di LKPD kita menyajikan materi juga nggak masalah, ya, atau sumber-sumber belajar yang lainnya. Ya, kemudian ini mengembangkan menyajikan hasil karya, ya sudah lengkap semuanya yang Butia. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi, ya. Nah, di sini guru menilai hasil karya, kemudian mengevaluasi juga, Bu ya, selain menilai, mengevaluasi di sini kekurangannya apa, atau ada hal yang kurang tepatnya gitu ya, atau kelebihannya juga apa dari setiap kelompok ini gitu ya. Nah, ada penguatan materi juga. Nah, sudah bagus ya yang Butia ini, sudah muncul semua fase-fasenya dan sudah tepat juga pemberian masalahnya. Nah, kemarin pada diskusi yang kemarin di LMS, kebanyakan bingung untuk mencari masalah yang harus disajikan gitu ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ini kan sudah ini ya, sudah, saya percayalah sudah cerdas-cerdas ya, sudah mulai terlatih. Sebenarnya masalah itu jangan dibayangkan benar-benar masalah yang complicated gitu ya, enggak kan? Masalah yang simple aja, tapi buat siswa kita itu kan yang simple itu bisa menjadi menarik untuk dipelajari, ya. Kayak yang Butia ini kan hanya sekedar
tentang beda geografis di Indonesia gitu ya, lautan, pegunungan, dataran rendah. Nah, tapi untuk siswa kita kan mereka belum tentu paham bahwa perbedaan geografis itu akan menentukan juga mata pencaharian yang bisa dilakukan, gitu ya. Nah, ini kan menarik, gitu ya. Oke, saya pikir nanti saya ini ya lihat lagi lengkapnya, tapi yang Butia udah lengkap semua rasanya ya. Ya, Bu. AKPD-nya. Mau ditandain Bu yang kurang-kurangnya soalnya sedang ini tuh benar apa enggak gitu Bu, masih ini Iya, pusing insya Allah. kemana. Tapi udah bagus lah Bu ya, udah bagus sampai sini udah bagus. Ya, Bu. Oke, seperti itu. Nah, ini yang misalnya yang Bu Iin. Yang Bu Iin ini udah saya kasih nilai. Yang Bu Iin ada Bu Iin ya? Nah, yang Bu Iin ini, nah ini KD-nya itu menjelaskan. Nah, KD-nya ini ada di tataran C2. Ya, C2. Kemudian IPK-nya ini muncul membandingkan pecahan, kemudian mengurutkan. Ya. Nah, karena ini ngambilnya kayaknya matematika ya. Nah, kalau membandingkan itu bisa sama kayak tadi ya. Bisa masuk ke C2, bisa masuk ke C4 juga gitu ya. Tergantung permasalahan yang disajikan oleh gurunya, stimulusnya berupa apa ya. Kalau sekedar membandingkan dua buah benda, misalnya kayak matematika membandingkan pecahan senilai face to face tanpa harus diubah menjadi bentuk lain, nah itu bisa masuknya ke C2 aja. Tapi misalnya harus diubah dulu prosesnya, ada dari desimal, pecahan campuran, diubah lagi ke pecahan senilai. Nah, itu ada beberapa proses yang harus dilakukan. Proses membandingkan di sana mungkin bisa masuk ke analisis, gitu ya, C4. Nah, ini membandingkan sama mengurutkan. Di sininya menjelaskan, ya, C2. Membandingkan dengan mengurutkan, ini bisa masuk ke C2 juga, jadi boleh. Cuman pada saat masuk ke tujuan pembelajaran yang poin ini belum lengkap komponen ABCD-nya, gitu ya. Jadi mohon dilengkapi condition-nya apa, gitu ya. Misalnya setelah apa, gitu ya, melakukan proses diskusi atau orientasi masalah atau apa, silahkan peserta didik dapat membandingkan pecahan. Pecahannya pecahan apa? Mungkin bisa dispesifikasi ya. Pecahan senilai, pecahan sederhana atau apa. Kemudian degree-nya juga belum ada. Dengan tepat, dengan benar, atau misalnya 3 buah pecahan senilai, nah itu juga termasuk degree ya, pembatasan. Jadi yang tujuan pembelajarannya ini mohon diperbaiki. Kemudian ini sudah ada materinya, karena mungkin matematika cukup sederhana. Menggunakan PBL, ada salam, kemudian motivasi, mengecek kehadiran, menyimak penjelasan guru. Oke. Nah, mungkin di pendahuluan juga apa? Oh, ini persepsi ya, persepsi. Nah, di pendahuluan itu sebenarnya tidak hanya persepsi ya, bisa masuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya. Ya misalnya kayak tadi Butia ya, lengkap ada motivasinya gitu ya. Kemudian berdoanya dan sebagainya, itu hal-hal kecil lah ya. Membacakan tujuan pembelajaran gitu ya, memberikan motivasi. Itu kalau bisa semuanya disajikan gitu ya pada kegiatan pendahuluan. Jadi tidak hanya persepsi. Kemudian tahapannya di sini saya lihat sudah muncul. Masalah yang disajikannya pun sederhana tapi menarik. Misalnya guru menawarkan 1 buah apel kepada siswa, kemudian apel itu dibagi sama rata, gitu ya. Ini kan pembagian sebenarnya di sini. Ya, ada proses mengamati, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, ya, dibagi kelompok. Nah, yang Bu In saya lihat ini juga tahapan di PBL-nya sudah muncul dan bagus gitu ya, sederhana tapi bagus gitu ya, sesuai dengan level berpikir anak MI lah, usia SD ya, seperti ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya saya lihat beberapa orang sudah bagus menyajikan masalahnya ya.
menyajikan masalah dalam kelas sesuai dengan mapel yang dipilih masing-masing, ya. Seperti itu barangkali Bapak Ibu. Mohon maaf nih saya nggak bisa berpanjang-panjang, tidak. Mungkin hari ini juga saya tidak bisa membuka sesi diskusi, mohon maaf karena sebentar lagi saya juga harus masuk ke acara berikutnya, jadi mohon maaf sekali ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disampaikan di buka diskusi sambil ngabsen kehadiran gitu ya, sambil bisa menyertakan pertanyaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf kalau tadi mendadak, saya lihat-lihat agendanya kayaknya adalah siang aja gitu ya. Sore juga bakal potong-potong lagi. Sekali lagi mohon maaf. Nah, mudah-mudahan RPP yang hari ini sudah masuk RPP 3 ya. Hari ini sudah masuk RPP 3. Saya bisa menganalisis ya nanti dari ketiga RPP yang sudah 2 sekarang yang Bapak Ibu kumpulkan, ya nanti saya bisa membandingkan dari 3 RPP yang dibuat Bapak Ibu, apakah sudah memperlihatkan kemajuan yang berarti atau memang dari awal sudah bagus gitu ya. Ada yang dari awal dari RPP 1 sudah bagus. Nah, RPP 1 2 3 ini tiga-tiganya nanti akan disetorkan di PPL ya, tiga-tiganya akan disetorkan di PPL. Tapi Bapak Ibu nanti hanya akan memilih satu yang terbaik ya. Satu yang terbaik yang akan digunakan untuk PTK ya, penelitian tindakan kelas. Jadi dipersiapkan saja kira-kira dari 3 RPP yang sudah Bapak Ibu submit, nah mana RPP terbaiknya yang nanti akan diteruskan untuk penelitian tindakan kelas gitu ya. Nah, ini akan nyambung juga dengan jadi lokakarya kita sekarang kan PP, nanti hari ke-11 12 itu lokakaryanya PTK. Nah, berarti RPP yang terbaik itu nanti akan dilampirkan ya di proposal PTK. Nah, karena proposalnya juga harus lengkap instrumennya. Jadi biar Bapak Ibu nggak buat lagi yang baru, nggak buat lagi yang baru gitu ya. Jadi yang sudah ada nanti tinggal dilampirkan. Ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ada Pak Nablur juga di sini kan, saya belum menyapa. Ya, terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan tugas kembali. Hatur nuhun. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin menutup Zoom-nya Bapak Ibu.